Bismillahirrahmanirrahim. 70-an tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalika. Jarang yang umurnya melebihi itu. Jadi kalau sampai ana wong kok umure 70 sekian, nah itu berarti termasuk manusia langka. Karena Nabi SAW yang umurnya lebih dari itu. Makanya biasanya ada orang yang umur dawa, umur 90, dia sudah merasa nggak nyaman. Kenapa? Randuwe konco. Konco wis do ilang kabeh, wis do mati kabeh, konco bal-balan wis ra ono. Baik. Namun yang lebih penting di sini bukan masalah panjang dan pendeknya usia. Coba kita lihat. Ada beberapa amal yang pahalanya terus mengalir. Sekalipun pelakunya telah meninggal, dia tidak bisa lagi beramal. Jasadnya dikubur dalam tanah, namun kebaikannya tidak putus. Itulah hakikat umur yang kedua. Umur di mana kita sudah tidak lagi bisa beramal, namun pahala kita tetap mengalir. Masya Allah. Sehingga bukan masalah panjang pendeknya umur, tapi yang lebih penting adalah apa isi dari umur kita. Nek uripe isine apik, dawa umure tambah apik. Nek uripe isine elek, diparingi dawa umur tambah elek. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusa sing paling apik, sing dawa umure, sing amale apik. Nah, sekarang coba kita lihat. Sebagai seorang muslim yang ingin memiliki bekal yang banyak menuju akhirat, sudah selayaknya dirinya mulai merencanakan amal yang tidak putus pahalanya walaupun orangnya sudah mati. Saya ulangi ya. Jenengan pengen duwe sangu kathah mboten? Sangu napa? Amal. Sangu amal bekal menuju akhirat. Nggih. Nah, kalau orang ingin bisa memiliki banyak bekal menuju akhirat, berarti yang perlu disiapkan apa? Amal soleh. Tapi amal soleh kita ini terbatas oleh waktu. Sampai kapan, Pak? Nggih, saisone beramal. Kadang nyuwun sewu, ada orang yang dia usia amalnya itu panjang sekali. Orangnya sudah meninggal tapi amalnya belum putus. Ada orang yang begitu orangnya meninggal amalnya putus. Ada orang yang amalnya sudah putus, orangnya belum meninggal. Berarti yang paling parah sing pundi? Yang nomor 3. Ojo sampai dadi menungso amale wis mandeg, wonge durung mati. Kok bisa Pak kayak gitu, Pak? Contone napa? Contone wong pikun. Wong pikun niku saged beramal mboten? Kenapa tidak? Akalnya sudah hilang. Nek akale sampun hilang, maka dia tidak lagi bisa beramal. Perinti Mbah, Jumatan, Selasa kok Jumatan. Iki kok Jumat to, Selasa niki Mbah. Iki Jumat, aku arep Jumatan. Nah, pangkat dia Jumatan. Ternyata enggak ke masjid. Kecantol ning pasar. Jumatan kok ning pasar to, Mbah? Nah, iki wis tekan masjid. Kenapa dia seperti itu? Akalnya hilang. Ada yang orang ikut puasa, sahur tangi melu sahur, putune mangan melu mangan. Jam itu wis buka durung, sik jam itu to Mbak. Lho iki wis maghrib to, jam itu. Ini jam itu to. Diam-diam dia minum, buka jam 09.00. Kenapa seperti itu? Akalnya hilang. Nah, orang kalau akalnya hilang, maka dia sudah tidak bisa lagi beramal.
Kalau sudah tidak bisa lagi beramal, menungsone sik urip tapi amale sudah putus. Ini yang paling buruk keadaannya. Makanya kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang pikun. Dongane pripun, Pak? Salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW jenengan tulis. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini versi panjang. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya, coba diwangsuli. Allahumma inni a'udzubika. Hafal nggih? Tulangi. Allahumma inni a'udzubika min an uradda coba min an uradda. Ada ini lagi. Min an uradda ila ardhalil umur. Ila ardhalil umur. Ardhal itu tegese paling hina, paling radhil. Ardhal, zal, lam. Tulisannya pripun to, Pak? Ardhal niku, Pak. Alif, ra, zal. Saudaranya dal. Ya, zal ada titiknya nggih. Lam. Ardhal. Al-umur. Umur sing paling hina, yaiku nalikane menungso hilang akal, ya, sehingga dia melakukan perbuatan sesuatu itu tanpa sadar. Aku kok durung dikai mangan, oh bang sebar sarapan oh mbah kok ngakune durung dikai mangan. Sehingga dia gak sadar melakukan A, melakukan B, maka orang seperti ini sudah tidak lagi wajib ngibadah. Karena akalnya sudah hilang. Cuman manusia seperti ini, jasadnya masih hidup, amalnya putus. Wong nek sudah mencapai usia pikun niku pripun? Sedaya keluargane arep-arep kapan mati. Nggih? Sehingga Masya Allah anake arep-arep kapan terus simbahe iki mati. Nggih nyun sewu nggih. Leres mboten ngoten iki. Secara jujur mungkin seperti itu ya. Walaupun ra gelem ngomong, nggih rawani. Tapi demikianlah keadaan orang kalau dia sudah ngerepoti orang lain. Ke kamar mandi harus bopong, makan harus nyuapin, buang air diresiki dan seterusnya, membuat berat sebagian anak sehingga terkadang sebagian anak gak mau dekat sama orang tuanya. Ya, makanya berdoalah kepada Allah jangan sampai dijadikan sebagai orang pikun. Nggih. Yang lebih banyak pikun itu bapak napa ibu? Yang benar. Secara statistik ternyata wanita lebih banyak pikun daripada laki-laki. Leres betul? Secara statistik ternyata wanita lebih banyak pikun daripada laki-laki. Enggak. Kebanyakan laki-laki. Rata-rata sing pikun sing lanang. Berarti niku sing salah sinten niku? Kok kian diseneni bojone tua-tua dadi pikun. Terus ya. Baik, lanjut ya. Maka coba fokus lagi, fokus. Yang sedang ngobrol nanti dulu dilanjut ngobrolnya setelah asar ngobrolnya. Sekarang kajian dulu. Jadi Nabi SAW mengingatkan umur umatku itu pendek. Tapi kalau bisa, bagaimana caranya orang bisa memiliki amal yang umurnya panjang
yang terus mengalir pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal. Ada sebagian ulama ya, yang mereka umurnya panjang-panjang, umur amalnya panjang-panjang, walaupun orangnya usianya pendek. Coba kita ceritakan di sini. Sebagai gambaran sekaligus contoh, ada beberapa manusia yang usia karyanya lebih panjang dibandingkan usia pelakunya. Usia amalnya lebih panjang daripada usia pelakunya. Anda bisa lihat para ulama dengan aneka karya mereka. Usia hidup mereka sama sebagaimana usia manusia pada umumnya. Bahkan di antara mereka usianya 40-an tahun. Ada juga yang usianya 50-an tahun. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampeyan catat ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Lahir tahun pinten? 150, wafat tahun 204. Berarti umurnya pinten niku? 54 tahun. Ya? Sementara usia amalnya Imam Syafi'i berapa tahun? Sampai sekarang masih dipakai. Sehingga karya-karya Imam Syafi'i sampai sekarang masih sering kita dengar, nasihat-nasihat beliau, penjelasan beliau. Sehingga kalau kita hitung dari usia wafat beliau 204 di tahun 204 Hijriah, sekarang tahun pinten? 1447 Hijriah. Berarti umur amalnya Imam Syafi'i lebih dari 1200 tahun. Loh sing kaya ngono yang kita maksud. Umur orangnya cuma 54 tahun. 54 tahun sedo niku kira-kira umur dawa napa umur pendek? Hah? Pendek. Sehingga kalau ada orang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Gusti, Ibu Juminten kanthi yuswa 50 tahun. Niku wong deg. Kok ya pendek. Umure pendek. 50 tahun ya. Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Kemudian kita lihat lagi. Ada juga ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah di usia 77 tahun. Usia 77 tahun. Tapi Masya Allah, karya Imam Ahmad sudah lebih dari 1200 tahun. Imam Bukhari, beliau wafat pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Tapi Sahih Bukhari bertahan lebih dari 1100 tahun. Dan masih banyak deretan ulama yang lainnya, usia mereka rata-rata 60-an, 70-an, 50-an. Tapi umur amalnya ribuan tahun, ratusan tahun. Nah, di sini saya bacakan An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu meninggal pada tahun 676, gampang leniteni ya. Imam Nawawi sedo tahun pinten? 676. Di usia 45 tahun. Di usia 45 tahun meninggal. Tapi karyanya itu Masya Allah banyak sekali. Sebutkan contoh bukunya Imam Syafi'i yang paling banyak dipakai masyarakat. Bukunya Imam Nawawi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Riyadhus Shalihin. Kagungan mboten? Punya. Nah, itu contoh karya Imam An-Nawawi yang dipakai oleh masyarakat. Ada yang lebih tebal Pak, ada yang sampai 9 jilid. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada yang lebih tebal lagi. Beliau juga punya buku-buku yang lain dalam masalah fikih, dalam masalah bahasa dan yang lainnya.
Sehingga Imam An-Nawawi termasuk di antara ulama yang sangat produktif. Umurnya hanya 45 tahun, tapi karyanya nek jenengan tak kongkon moco 40 tahun belum rampung. Ora iso diwaca bahasa Arab kabeh. Ngomong di sawang 40 tahun ya ora dong-dong. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat mereka adalah manusia-manusia hebat. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka usia yang tidak sepanjang yang lain. Ada yang hanya 40-an tahun, 50-an tahun, sekian puluh tahun, tapi isine mentes. Tegesnya apa? Seluruh waktunya habis untuk amal. Sehingga mereka ini sampai sebagian ketika dikomentari, andaikan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut datang menghampiri dia, wahai si A, 1 jam lagi kamu akan saya cabut nyawamu. Itu sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. Silahkan kau perbanyak amal. Mau memperbanyak amal apa lagi? Full waktunya. Sudah penuh untuk beramal. Sehingga andaikan dikasih peringatan 1 jam lagi kau mati, itu sudah gak bisa nambah amal. Kenapa? Waktu ini sudah habis untuk beramal. Mau ditambahkan amal apa lagi? Sudah selesai. Sehingga mereka selalu dalam keadaan siaga mati. Mau mati kapanpun aku siap. Karena waktuku sudah tidak ada lagi waktu yang kosong untuk beramal. Coba jenengan titeni, waktu yang kosong untuk beramal dengan waktu yang dipakai untuk beramal banyak mana? Dari 24 jam niku lho, antara yang kosong untuk amal dan yang terisi dengan amal banyak mana? Banyak yang kosong. Berarti kalau banyak yang kosong, kira-kira peluang mati lebih gede di mana? Di waktu yang kosong tadi. Maka kalau misalnya malakul maut datang terus memberi info, wahai Simbah, sehari lagi kamu mati. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Aku durung shopping ya. Aku durung blonjo iki, durung blonjo. Kusik tak blonjo dhisik. Dinggo masak sisuk, arep tak tinggal nggo sak lawase. Masya Allah. Ada orang yang masih mengingat dunia walaupun di detik-detik kematiannya. Sebagian orang yang dia sudah berbaring di atas ranjang, badannya penuh dengan selang, sudah tidak bisa ngomong, dah nggak bisa gerak. Yang bisa hanya isyarat gerakan, kalau nggak mantuk gedek. Mau ini gedek, mau ini nggih. Nah, itu berarti gelem. Sehingga dia sudah nggak bisa bicara. Yang ada hanya isyarat fisik, gerakan kepala. Terus dibisiki, mbok duite dinggo ngamal. Ditawari duitnya tinggal ngamal, dia tidak bersedia. Kenapa? Karena dia masih sayang harta walaupun disisa usia. Ya ini saya ya so pinten Ibu jenengan. Nggih. Nggih. 69. Kurang berapa tahun? Enggak tahu ya. Kalau misalnya tinggal 2 hari lagi, misalnya ya, apakah siap untuk melepas semua harta yang tersisa? Sanggup bukan? Nggak sanggup? Siap. Saya tinggal 2 hari lagi. Niki mungkin masih ada perhiasan yang tersimpan, mungkin masih ada tabungan yang tersimpan. Coba kamu buat untuk beramal eman. Mungkin ada orang seperti itu. Kenapa? Cintanya manusia terhadap harta itu tidak pernah tua. Fisik bisa tua, tapi semangat golek donya ra iso melu tuwa.
Dadi wis tuwa ya tetap semangat golek donya. Baik. Kita lihat di sini. Para ulama meskipun jasadnya sudah tidak ada, jasad pemiliknya telah terkubur dalam tanah, tapi amal mereka tidak pernah putus. Para ulama mengatakan, yamutul alimu wa yabqa kitabuhu. Ada seorang ulama yang mati tapi kitabnya tetap hidup. Ulamanya bisa mati tapi kitabnya tetap hidup. Nah, makanya sekarang mulai ya dipikirkan rencana amal apa yang mau Anda lakukan agar usia amalnya panjang walaupun kita sudah mati, amal itu tidak putus. Sudah punya rencana belum? Belum. Harus dimulai dari sekarang. Wis mulai mikir awake dhewe iki umure ora dawa. Dan kita enggak tahu kapan kita mati. Tidak ada rumus nek sing tuwa mesti mati dhisik, tidak ada. Sebab tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Semua punya peluang mati yang sama. Nah, Ibnul Jauzi pernah berpesan, man ahabba alla yanqati'a amaluhu ba'da mautihi. Siapa yang ingin amalnya tidak terputus setelah kematiannya, falyanshuril ilma, maka hendaknya dia sebarkan ilmu bitadwini wat ta'lim, baik dengan cara nulis atau dengan cara mengajar. Wah, nek aku dikongkon kaya ngono ra iso, Pak. Aku dudu ustad, dudu ustadzah. Lah terus pripun? Apa yang kira-kira bisa saya lakukan dan mampu untuk menjadi amal yang bertahan? Minimal begini, kalau enggak bisa jadi produsen, jadilah distributor. Ngerti nggih? Diulangi. Kalau enggak bisa jadi produsen, jadilah distributor. Nek ra iso menyampaikan ilmu, minimal menyambung penyebaran ilmu. Pak Ustadz, jenengan gadah kajian yang bermanfaat bagi masyarakat, boleh nggak saya sebarkan? Monggo. Lah pripun cara nyebarkannya? Ojo takon aku. Anda punya grup WA? Punya. Yang di situ masyarakatnya umum? Iya. Coba kajian itu jenengan share. Terus dibuat inti sari dari kajian ini. Cara membuat inti sari kajian itu pripun, Pak? Bisa menggunakan AI. Nah, tinggal taruh aja di sini. Nanti dia yang akan merangkum. Inti sari dari kajian ini adalah seperti ini, pembahasan kayak gini sudah. Sehingga ditaruh di grup WA, link YouTube. Oke? Lalu tambah tulisan, kajian ini isinya seperti ini. Bok menawa wonten setunggal napa kali. Barangkali ada 1 atau 2 orang yang tertarik untuk nonton, ngeklik, lalu dari situ dia dapat hidayah, jenengan angsal ganjaran. Itulah yang dimaksud distributor. Tugasnya mendistribusikan. Tapi Pak, nek aku kaya ngono biasane wong-wong niku do komentar ya, Pak. Nek komentar pedes-pedes. Ya ora usah wedi dikomentari. Itulah resiko kalau kita bergesekan dengan masyarakat. Dan komentarnya nggak usah dibaca. Sehingga taruh di grup WA, selesai clear chat. Maka kalau ada komentar yang pedas tidak perlu dibaca. Karena kalau membaca komentar terkadang berpengaruh bagi batin. Nggih mboten? Melu loro hati. Kenapa? Suka baca komentar dia. Komentar di Facebook, ya, diwaca, diangen-angen, dilebokno hati. Baca komentar lagi, dilebokno hati. Akhirnya hatinya rusak. Hati kita itu jadi rusak gara-gara kita sering emosi disebabkan baca komentar yang enggak kita sukai. Komentar di medsos dilebokno hati. Nggih. Karena sering dilebokno hati, komentar-komentar seperti itu membuat hati kita jadi rusak. Ada yang tanya kayak gini, Pak. Saya
disuruh menghafal itu kok sulit sekali ya menghafal. Kenapa? Padahal anak saya kalau menghafal itu cepat. Katanya kan belajar di usia tua seperti, coba, belajar di usia muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di usia tua seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas air tegese pripun? Hah? Gampang tapi cepat hilang. Ini terbukti angel cepat hilang. Angel. Sehingga yang sudah tua itu kita minta, tolong hafalkan. Kok susah ya angel. Sehingga teori itu nggak berlaku itu. Belajar di usia tua sama seperti mengukir di atas es. Angel nutui es itu angel, okay? Setelah itu mencair. Kalau orang bilang mengukir di atas batu itu keliru, nyatanya ya angel. Coba doa tadi hafal enggak? Ada yang sudah hafal, ada yang belum. Nah, masalahnya apa kok susah untuk menghafal? Nek dijak sinau kok susah, angel ngerti itu masalahnya apa? Karena kolbu kita rusak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, ada 3 alat utama yang dipakai manusia untuk belajar. Ditulis ya. Ada 3 alat utama yang dipakai manusia untuk belajar. Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Jenengan belajar dengan cara membaca. Belajar dengan cara mendengar. Itu pintu masuknya ilmu. Nggih. Pintu masuknya ilmu adalah dengan cara apa? Mendengar atau membaca. Sudah? Setelah itu, setelah masuk gimana, Pak? Ya metu meneh. Setelah masuk metu mata ini corong. Bar dilebokno metu, nggih. Seharusnya gimana? Setelah masuk ditampung. Tempat penampungan itu apa namanya? Namanya fuad. Namanya fuad. Jamaknya afidah. Maka Anda bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Fuad ini apa, Pak? Tempat yang digunakan oleh orang untuk menampung ilmu. Namanya fuad. F-U-A-D. Nah, kalau fuad ini rusak, mbok sinau bertahun-tahun, rano gunane. Karena kalau fuad ini sudah rusak, orang susah menampung dan susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus kenapa fuad itu bisa rusak? Salah satunya niku mau terlalu sering bawa perasaan. Model orang yang baperan, titik-titik loro hati. Koncone ngomong apa loro hati. Kamu itu maksudnya gini ya, maksudnya gini. Gampang loro hati. Wong niku nek gampang loro hati diarani napa? Sumbu pendek. Sumbu pendek tegese gampang jeblok. Kesulit apa? Bluk. Kesulit apa? Bluk. Gampang nyeblok berarti sumbu pendek. Enggak mikir panjang, gampang loro hati. Karena nyun sewu ya, perasaan ini kalau terlalu dituruti bahaya. Perasaan itu kalau terlalu dituruti bahaya. Makanya mohon maaf, kalau terkadang ada wanita yang membela diri, ini menyakiti perasaan saya. Masya Allah. Apa perasaanmu harus selalu dituruti? Tidak sesuai dengan perasaan saya. Apa perasaan harus selalu dituruti? Jangan jadi budak perasaan.
Karena itu bahaya. Dan sebab ya, orang jadi tidak bisa seimbang dalam hidup karena seneng nuruti apa kata perasaan. Ulama menjelaskan seperti ini. Ada 3 pertimbangan ketika orang itu melakukan sesuatu. Ada 3 pertimbangan ketika seseorang melakukan sesuatu. Akalnya, perasaannya, hawa nafsunya. Akal, perasaan, satu lagi apa? Hawa nafsu. Pertimbangan hawa nafsu selalu mengajak untuk memilih mana yang enak. Yang penting enak, yang penting happy, yang penting seneng, yang penting sugih, yang penting sukses, yang penting itu hawa nafsu semua itu. Yang penting untuk duit. Nah, itu semuanya adalah pertimbangan apa? Hawa nafsu. Makanya pertimbangan hawa nafsu ini selalu ngajak orang untuk maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas dan dia lebih mendahulukan kehidupan dunia, dia akan kembali ke jahanam, ke jahim, neraka. Di ayat yang lain, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imamnya, apa sing dikarepno hawa nafsu sing dieloni. Nah, itu akan mengajak orang untuk menuju ke jalan yang tersesat. Karena hawa nafsu ini dia selalu berpikir pripun? Sing penting enak. Dan banyak sekali masyarakat kita yang hilang akal gara-gara nafsu. Iki bahaya. Wis gak apa-apa. Sing penting badi, sing penting enak dilakoni. Yang kedua, perasaan. Perasaan itu ngajak orang untuk melakukan perbuatan dengan pertimbangan ketenangan hati dan menjaga jangan sampai kasihan. Ya, jadi kata-kata kasihan itu lebih dominan apa? Perasaan. Mengajak orang untuk melakukan perbuatan dengan standar apa? Ketenangan hati. Kita perasaanku enak, perasaanku enak. Itu perasaan. Yang ketiga, akal. Pertimbangan akal mengarahkan orang untuk mengambil yang paling aman dan bermanfaat. Mengambil yang paling aman dan bermanfaat. Itulah pertimbangan akal. Contoh ya. Ini contoh. Jatah warisane orang lanang niku pinten? Jatah warisan anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kadang ada yang komentar, mesakne wong wedok kok mau dikai setengah wong lanang. Mesakne lho niku wong sing ngrawati bapak ibuke niku anak wedok kok malah dikai setengah anak lanang. Kalimat mesakne niku napa? Nah, itu perasaan yang bicara. Itu yang bicara apa? Perasaan. Tapi kalau orang pakai akal, dia akan mengatakan, lah aturannya gimana? Syariat mengatur seperti apa? Oh, seperti ini syariat ngatur. Ya harus mengikuti aturan. Karena kalau tidak, nanti akan dihukum di hari kiamat. Nah, orang berpikir harus sesuai aturan. Kalau tidak, ini pelanggaran. Akan ada konsekuensi besar besok di hari kiamat. Itu namanya apa? Akal. Baik. Ada siswa bersalah, dihukum sama gurunya, maju, berdiri, tunggu ya sampai pelajaran selesai, karena kamu telah datang. Maka yang telah datang berdiri sampai kajian selesai. Masya Allah. Terus orang tuanya, kasihan anak saya, mosok kayak gitu kok dihukum.
kasihan anak saya. Itu namanya pertimbangan apa? Pertimbangan perasaan. Nggih. Kalau pertimbangan akal pripun? Nah, dia salah ya kudune dihukum. Karena kalau salah dan yang tidak salah disamakan itu dolim. Nggih. Antarane wong salah karo sing ora salah disamakan niku napa? Dolim. Kenapa ini enggak dikasih rapot? Oh, dia salah kok. Salahnya apa? Dia seperti ini. Ya kudune kan semuanya dikasih rapot. Loh antara sing salah karo gak salah kok dipadakno, dolim. Maka yang salah dihukum itu adil. Tapi kadang perasaan bicara. Nah, saat perasaan bicara itu sampai membela pelaku kriminal. Makanya pada waktu ada seorang wanita terlapor mencuri di zaman Nabi SAW. Akhirnya diadili oleh Nabi SAW. Setelah diadili, diputuskan dia harus potong tangan. Padahal itu seorang wanita dari suku Bani Makhzum. Yang Bani Makhzum ini suku terhormat. Bahasa kita ya, darah ningrat, itu Bani Makhzum. Sehingga viral di masyarakat karena ada seorang wanita terhormat mau dipotong tangannya. Maka mereka berusaha untuk meminta kepada Rasulullah SAW, bisa enggak hukumannya dibatalkan. Tapi enggak ada yang berani matur. Tidak ada yang berani untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka mengusulkan, coba kamu minta Usamah. Usamah niku sinten? Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini seorang pemuda yang dicintai Rasulullah SAW, dekat dengan Nabi SAW. Coba minta Usamah yang menyampaikan. Mungkin kalau lewat Usamah berhasil. Lewat Usamah berhasil. Barangkali beliau sebagai hakim bisa digeser keputusannya karena lewat siapa? Usamah. Maju Usamah, ya Rasulullah, apakah fulana si A itu akan dipotong tangannya? Padahal kasihan dia, seorang wanita, mosok wanita randhe tangan iki ya mesakne. Kasihan dipotong tangannya, kasihan. Apa kata Nabi SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apa awakmu arep membatalkan hukuman Allah? Apa kamu mau menghilangkan hukuman Allah? Wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah bintu Muhammad sing maling, tak potong tangannya. Nah itu enggak pakai perasaan. Perasaan jangan ngomong, pinggir. Perasaan minggir, perasaan bahaya. Yang boleh ngomong akal. Makanya terkadang pertimbangan perasaan dan pertimbangan akal ini berbenturan. Apa yang menyebabkan suami istri bertengkar? Karena yang satu menggunakan perasaan, yang satu menggunakan hawa nafsu. Nah, padha wae salah nek kaya ngene. Misal ya. Tiba-tiba suami Anda BCI. Bu, aku wis duwe calon. Sesuk arep tak lamar. Kira-kira menurut awakmu pripun? Jenengan jawab pripun? Hah? Jenengan? Apa sudah betul-betul cinta? Nek wis cinta ya lanjutkan. Itu nek yuswane 70. Nek bapake wis tuwa, umur 80. Nek arep golek liyane ya kono. Ora ngrepoti aku sing ngladeni. Leres ngoten niku. Anda akan bicara apa? Hah? Pakai akal atau perasaan? Pakai akal atau perasaan? Perasaan. Kenapa pakai perasaan? Menurut Anda, ya, istri Nabi SAW itu berapa? 11. Apakah ketika beliau menikah dalam jumlah 11,
itu sama halnya beliau mendolimi para istri. Nabi SAW telah mendolimi Aisyah, mendolimi Saudah, mendolimi siapa lagi? Ummu Habibah. Kenapa kok mendolimi? Nah itu beliau nikah lagi. Apakah lelaki yang poligami sama dengan mendolimi istrinya yang pertama? Yang enggak itu yang kayak gimana? Yang enggak itu yang kayak gimana? Ya, niatnya nikah. Hah? Pertimbangan apa yang tidak dolim? Monggo sampaikan. Kalau istrinya bisa ikhlas, nunggu ikhlas, ikhlas. Hah? Ketika istrinya menerima, nah dinteni, kamu mau menerima kapan? Itu gak mau menerima, itu gimana? Berarti serau saja ya. Wis rasa bahas kayak ngene Pak, timbangane malah lara hati. Suami harus tahu perasaan istri. Apakah istri juga harus tahu perasaan suami? Iya. Misalnya ya, istrinya sudah lama tidak menghasilkan anak, rantai anak lah. Lalu suaminya nikah lagi, lara hati nggak? Lara hati nggak? Tidak punya anak lagi, atau sudah tidak punya anak. Jadi nikah sampai umur sekian, sudah 20 tahun pernikahan nggak punya anak. Suaminya mau nikah lagi. Ya kan nggak tahu. Bisa jadi ketika nikah lagi punya anak. Apa kira-kira perasaan istri? Akhirnya si suami ini nikah lagi. Apa komentar tetangganya? Gak mesakne bojone. Dia bicara gak mesakne bojone itu apa? Perasaan yang bicara. Jadi memang dominan hidup kita ini dikendalikan oleh perasaan. Makanya terkadang nyuwun pangapunten nggih, perasaan tidak harus diajak diskusi. Bisa jadi sudahlah tinggalkan saja ini pertimbangan perasaan. Kita maju dengan pertimbangan akal. Karena akal inilah yang dipuji. Sehingga orang yang berakal dipuji oleh Allah, ulaika ulul albab. Itulah orang yang akalnya sehat. Itulah orang yang pikirannya sehat. Sehingga kebalikan dari itu adalah tindakan kebodohan. Dan bodoh itu karena orang melakukan kesalahan dipengaruhi oleh hawa nafsu atau dipengaruhi oleh perasaan. Okay. Ini sudah terlalu ndlodro ya. Jadi pembahasan kita melebar kemana-mana. Tapi intinya kita ingin mengajak kepada masyarakat bahwa kalau kita ingin menjadi hamba yang berhasil ketika meninggal dunia adalah rencanakan amal yang umurnya lebih panjang dibandingkan umur yang kita punya. Nah, di situ ada penjelasan tentang amal muta'addi dan amal qasir. Lihat di halaman 15. Ada amal namanya amal muta'addi. Ada amal namanya amal qasir. Amal muta'addi itu apa, Pak? Amal yang pengaruhnya bisa dirasakan oleh orang lain secara langsung. Contohnya, Pak, menderma, ngajari orang, berbuat baik kepada orang, itu namanya amal muta'addi. Dan ada amal yang namanya amal qasir. Apa itu Pak amal qasir? Amal yang manfaatnya terbatas hanya bagi pelaku saja. Orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya sholat. Misalnya jenengan sholat, di sebelah Anda ada orang yang sedang duduk. Apakah ketika Anda sholat, sebelah Anda rizkinya makin tambah? Tidak. Karena amal Anda amal yang sifatnya apa? Qasir.
Dan amal yang sifatnya qasir, orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Baik. Para ulama menegaskan dilihat dari nilai kemanfaatan. Amal muta'addi lebih utama dibandingkan amal qasir. Karena amal muta'addi memberi manfaat bagi umat, sementara amal qasir sifatnya terbatas bagi pelaku. Maka kalau melakukan amal qasir, ora usah umuk niku tegese pripun? Dipamerne, didelok-delokne wong, pokoke kudu ana sing krungu. Harus ada yang mendengar. Rasa umum. Karena orang lain nggak dapat manfaatnya. Dzikir itu pada asalnya dianjurkan dengan cara apa? Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyah. Ingatlah Rabbmu diiringi dengan perasaan penuh tadarru' wa khufyah, dan penuh dengan rasa takut dan rahasia. Sama. Makanya dzikir itu tidak harus dipamerkan. Ada sebagian orang yang kalau dzikir wah kudu sing seru. Memang ada dzikir yang harus kenceng, contohnya adzan. Makin seru makin bagus. Tapi kalau dzikir setelah sholat, dzikir setelah sholat tahajud, dzikir setelah antara adzan dan iqamah, itu tidak harus disuarakan dengan suara yang keras. Sebab ini amal yang sifatnya pribadi. Ada juga orang yang baca Quran. Baca Quran itu kan sifatnya apa? Pribadi. Kecuali kalau jenengan ngajari. Kula niki ngajari ya Pak, biar nanti ditirukan oleh jamaah. Nah, nek niku bener harus keras, kenceng suaranya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk membaca sendiri, maka tidak perlu dikeraskan. Karena itulah amal muta'addi lebih afdal, karena secara manfaat lebih luas manfaatnya. Amal muta'addi memberi manfaat bagi umat, dan Islam menganjurkan agar kita bisa menjadi umat yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian itu punya karakter 3: amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman. Karena 3 punya karakter ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wal makna annahum khairul umami wa anfa'un nasi linnas. Maknanya adalah mereka merupakan umat terbaik dan yang paling banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Sehingga sahabat disebut sebagai umat terbaik karena sahabat itu umat yang paling banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Maka kalau kita ingin jadi manusia terbaik, ukurannya adalah sejauh mana Anda bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu bedakan 2 ini ya. Tolong fokus di sini, bedakan 2 ini. Ada potensi, ada prestasi. Ini sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Apa bedanya potensi dan prestasi? Apa bedanya potensi dan prestasi? Sudah terwujud. Jadi bedanya, kalau potensi itu kemampuan yang dimiliki seseorang tapi belum terwujud. Kalau prestasi itu yang sudah terwujud. Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Hah? Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti tambah sugih, tambah berprestasi. Hah?
Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi atau potensi? Hah? Bisa dua-duanya. Kaya yang seperti apa? Potensi. Kaya yang seperti apa? Prestasi. Orang yang belum kaya berpotensi jadi kaya. Orang yang sudah kaya berpotensi jadi miskin. Itu wala-walik. Nyun sewu, pinter itu potensi atau prestasi? Pinter. Potensi. Hah? Potensi. Sampeyan luwih seneng pundi? Anak pinter atau anak sugih? Hah? Pintar. Jadi misalnya ya, pintar bisa jadi kaya, kata siapa? Enggak jaminan. Banyak orang pintar miskin tuh banyak. Banyak orang pintar yang miskin. Jadi misalnya jenengan punya putri yang sudah siap nikah, dilamar oleh dua lelaki. Satunya pintar tapi miskin, yang satunya kaya tapi bodoh. Hah? Pilih pinter tapi miskin. Kok ngeminteri? Oh, yang boten. Sampeyan pilih pundi? Pinter tapi kere ra apa-apa sing penting kowe pinter gitu. Nah, pintere ra iso dipangan ya. Nah. Hah? Kekayaan bisa habis. Kalau pinter tidak bisa habis. Pinter iso mikir. Nek kaya iso gaji wong pinter. Ya. Nah, disinilah penting kita membedakan antara prestasi dengan potensi. Pertanyaannya begini. Sebenarnya prestasi seorang muslim yang sejatinya itu apa sih? Menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kaya tapi tidak manfaat, ya padha wae sugih nggo awake dhewe. Pinter tapi tidak pernah memberi manfaat dengan kepintarannya untuk masyarakat, ya iku pinter nggo awake dhewe. Pejabat tapi tidak pernah memberi manfaat untuk rakyat, itu jabatannya untuk dia sendiri. Apalagi aneka kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu bervariasi. Ada yang diberi kelebihan A, diberi kelebihan B, diberi kelebihan C, ngeten nggih? Nek kita semuanya punya kelebihan yang seragam, pengajian ini tidak ada. Wis ngerti kabeh Pak Ustaz. Sampeyan terasa ngomong wis do paham. Karena kita punya kelebihan yang sama. Tapi karena ketika kita punya kelebihan yang berbeda, ada yang diberi kelebihan kekayaan, gitu. Ada yang diberi kelebihan apa? Kepandaian, ada yang diberi kelebihan fisik, jabatan, status sosial dan aneka kelebihan yang lainnya. Tapi semua kelebihan ini hanya akan menjadi kelebihan jika orangnya tidak berprestasi sama saja. Maka kelebihan itu jadi prestasi jika dipakai untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Disitulah kenapa sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berprestasi, disebut oleh Allah khairu ummah, umat terbaik, karena mereka adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi masyarakat. Mereka itu punya semangat nyebarkan manfaat bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah pikun, amalnya sudah putus. Iya. Sedekah atas nama ibu. Iya. Iya, tadi kita sudah menyampaikan bahwa orang yang pikun amalnya terputus. Maksudnya amalnya terputus sudah tidak bisa lagi beramal. Karena pikun itu akalnya hilang. Seperti orang gila, nggih. Dan amal orang gila sah atau batal? Sah atau batal? Batal. Jadi kalau ada orang gila rajin puasa, apakah terhitung sebagai puasa? Tidak. Kenapa? Dia tidak berakal. Nah, orang pikun kan kondisinya seperti itu. Makanya orang pikun sudah putus kesempatan dia untuk beramal. Tapi kalau pertanyaannya apakah masih memungkinkan untuk diberi amal yang panjang umurnya seperti wakaf dan seterusnya? Bisa, atas harta yang masih tersisa. Sehingga anaknya misalnya wakaf atas nama ibu atau atas nama bapak atau siapapun, baik yang sudah pikun maupun yang sudah meninggal, boleh. Dan nanti pahalanya mengalir kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya roh, jiwa, dan perasaan? Kalau arwah atau roh, jamaknya arwah, itu sesuatu yang mengisi jasad kita sehingga jasad kita jadi hidup. Maka ketika orang itu mati, yang dicabut apa? Rohnya, arwahnya. Sehingga definisi orang mati adalah ketika arwahnya sudah tidak ada. Walaupun bisa jadi organ tubuhnya itu masih berfungsi. Sehingga saat arwah seseorang dicabut, dia mati, ambruk, mungkin dan jantungnya belum berhenti berdetak. Mungkin parunya belum berhenti bernafas. Karena sensor motoriknya belum mati. Nanti secara bertahap, sedikit demi sedikit selnya mati, akhirnya berhenti semuanya. Nah, ini mungkin dokter yang lebih paham berapa lama itu bisa bertahan. Tapi tidak seketika. Makanya ada sebagian dokter yang pernah cerita, kalau ada pasien yang sampai dipacu jantung, genjot itu, pacu jantung dan seterusnya, itu bisa jadi hanya adegan saja. Sebenarnya orangnya sudah mati. Tapi dokter melakukan itu biar dia tidak disalahkan. Kok dibiarkan saja Bapak? Nah, daripada nanti dimarahi, disalahkan, dia genjot pacu jantung itu atau pakai kejut, dok. Dokter sudah tahu ini sudah mati nih orangnya. Dengan dipantau batang otak di belakang, batang otaknya sudah nggak berfungsi, tapi jantungnya masih berdetak. Nah, dia lakukan upaya itu. Itu hanya adegan saja, biar dia tidak disalahkan. Baik, walaupun ada juga yang ini masih punya peluang hidup, digenjot jantungnya biar nanti bisa berdetak lebih cepat. Itu mungkin, ya. Kemudian ini roh. Kalau jiwa dengan perasaan itu apa? Bagaimana mendefinisikan jiwa? Jiwa dalam bahasa Arab namanya nafsun. Dan nafas, ada yang nafas terpuji dan ada yang nafas yang tidak terpuji. Sehingga boleh disebut jiwa adalah karakter yang melekat pada diri seorang hamba.
Ketika malaikat pencabut nyawa mau mencabut nyawa orang yang beriman, malaikat itu memanggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo kita kembali kepada ridha Allah. Sehingga malaikat pencabut nyawa kalau mau mencabut nyawa orang baik itu cuma dipanggil. Dipanggil dengan cara apa? Dipanggil untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi. Ayo kita menuju rahmat Allah, kita menuju ridha Allah, menuju ampunan Allah. Dalam hadis Al-Barra bin Azib, Nabi SAW bercerita, fatasilu ruhuhu kama yasilul ma'u fi qatratis siqa. Maka ruh itu keluar dari jasad sebagaimana air yang keluar dari ceret. Ya. Air keluar dari ceret. Ibu menuang air dari ceret. Loh kok orang metu banyune iki kecantol? Ada enggak? Pernah enggak? Hah? Kecantol? Mana mungkin air kecantol? Nek tutupnya durung dibuka, mungkin. Nah, tutupnya durung dibuka. Ceret tutupnya terbuka, begitu dituang langsung mengalir dengan mudah. Enggak ada istilah nyangkut ini banyune, nyangkut itu. Diketok dulu, tok banyune baru jatuh. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Maka gambaran arwah orang mukmin ketika dicabut seperti air yang keluar dari mulut ceret, saking mudahnya sir mengalir, hilang. Orangnya mati. Sudah? Itu disebut dengan jiwa yang tenang. Allah menyebut jiwa yang suka emosi nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu suka memerintahkan yang buruk. Allah juga menyebut jiwa itu ada yang suka mencela. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada nafsu namanya nafsu lawwamah, jiwa lawwamah sing senengane maidu. Aku bersumpah dengan jiwa yang senengane maidu, jiwa lawwamah. Isinya cuman komentar terus. Itu namanya jiwa lawwamah. Nah, dalam jiwa manusia terkadang jiwa ini bisa menjadi jiwa ammarah, bisa nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, sebagaimana juga bisa menjadi jiwa nafsu al-lawwamah. Tergantung kondisi. Nah, maka jiwa itu berubah-ubah. Tergantung bagaimana cara manusia dalam mengendalikannya. Faktor kendalinya bisa akal, perasaan, dan hawa. Maka mana yang lebih dituruti, itulah yang akan mewarnai jiwanya. Maka kan tempatnya ada di mana sih Pak? Ulama beda pendapat. Karena sebagian ayat menyebutkan fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal ladzi fis sudur. Namun yang buta adalah apa yang ada di hatinya. Allah sebut fis sudur. Sudur itu apa? Dada. Oh berarti jiwa itu tempatnya di dada. Ada yang mengatakan jiwa itu tempatnya di akal, di otak, di otak, organ otak. Ada yang mengatakan jiwa itu tempatnya di jantung. Ada yang mengatakan jiwa itu tempatnya di liver. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Di organ mana itu berada? Intinya wallahu alam. Tidak ada yang tahu kecuali kita hanya mendapatkan penjelasan. Allah sebut di dada, Allah sebut dalam rongga manusia, sehingga dalam diri ini ada unsur yang tidak kelihatan, itulah unsur rohani, yang itu lebih kuat kendalinya daripada unsur jasmani. Wallahu a'lam. Oke. Beriman? Satu lagi. Waalaikumsalam.
Ya. Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang pikun itu status dia sesuai dengan kondisi terakhir sebelum pikun. Jadi kalau sebelum pikun dia rajin beramal saleh, maka amal saleh itu tidak putus pahalanya walaupun orangnya pikun. Beda dengan orang gila. Orang gila ini nanti tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nah, baik, penjelasannya, manusia itu dihukumi sesuai dengan satu kondisi terakhir sebelum hilangnya akal. Jadi kalau gilanya umur 30 misalnya, umur 30 nikah sebulan gila misalnya, karena tekanan dari pasangannya. Saya pernah ngisi di RSJ Magelang. Ya jamaahnya bukan yang gila ya, jamaahnya para dokter dan perawat yang ada di sana. Terus diajak keliling, lihat pasien-pasiennya. Ya mesakne, masya Allah. Hilang akal ternyata lebih berbahaya daripada kurang fisik. Sehingga secara fisik orangnya sehat-sehat, gagah, tidak ada masalah. Tapi ya ngawur, ya. Ada yang kepalanya dijedok-jedok, ada yang dia gak karuan. Intinya sebagaimana layaknya orang gila. Terus cerita, di sini tuh ada salah satu dosen kampus ternama. Ya, kalau boleh disebut ya kampus ITB. Dosen dari kampus ITB, doktor. Ya. Tapi gila karena tekanan istrinya. Masya Allah. Ceritanya pripun niku Mas. Iso ge cerita pengajian nek kaya ngene. Bahaya wanita. Menyebabkan seorang dokter jadi gila. Subhanallah. Ya orang kalau terlalu sering tertekan, berarti kan dia sebenarnya IQ-nya bagus ya. Kita nggak pungkiri lah, dosen ITB ya. Artinya secara IQ mungkin dia bagus. Soal matematika atau wah ringan bagi dia. Tapi ternyata beda antara IQ dengan jiwa itu beda. Dengan kedewasaan, dengan interaksi sesama orang itu beda. Maka kedewasaan itu tidak identik dengan IQ. Wonge pinter tapi galak itu berarti apa? Berarti namanya apa? Pinter tapi galak. Ras itu pinter. Dia pinter. Tapi nek ketemu wong krasa paling dhuwur dhewe, krasa sing paling pinter, istrinya enggak betah. Ada juga ibu-ibu yang curhat, suami saya dosen, pinter, kalau secara materi pinter, tapi istrinya ditendangi, ditempelengi, biasa. Jadi main kasar itu biasa. Nah kalau kayak gitu namanya apa itu? Masih bisa disebut pinter nggak orang kayak gitu? Hah? Jadi sebutannya apa? Maka jangan merasa aneh ya. Semua ini beda-beda. Pinter dari sisi kemampuan kognitif, pinter dari sisi kedewasaan berinteraksi dengan orang, pinter dari sisi bisa menjaga akhlak dan seterusnya, itu beda-beda semua. Sehingga kita diajari mana yang lebih prioritas untuk kau utamakan ketika kau ingin menjadi pribadi yang baik. Lanjut. Terus bagaimana kalau orang itu gila? Kalau orang itu gila, kondisi terakhir dia seperti apa? Gila umur 30. Berarti sebelum umur 30 itulah status dia. Karena gila ini enggak dihitung. Sehingga sebelum umur 30 dia orangnya rajin A, rajin B, rajin ibadah, maka dia terhitung sebagai orang yang rajin ibadah. Maka akhir dari hayatnya rajin ibadah. Kalau dia pikun seperti itu sama, hilang akalnya dimulai tahun 70 tahun usianya. Maka ketika dia pikun sesuai dengan kebiasaan dia sebelumnya. Pertanyaannya, apakah pahalanya terus mengalir? Itulah makna dari firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Dalam tafsir Ibnu Abbas, ini adalah orang yang punya kebiasaan baik sebelumnya,
sampai kemudian dia tua, terhenti, Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal baiknya. Maka orang pikun itu dihukumi seperti sudah mati, tapi jasadnya masih ada. Cuman sudah tidak lagi bisa beramal. Maka status dia sebagaimana kondisi dia ketika masih sehat. Wallahu a'lam. Kecelakaan tapi amnesia. Hilang ingatan, tapi akalnya masih ada enggak? Hilang ingatan, tapi masa lalu. Bukan hilang ingatan. Seperti hidup di masa lalu terus. Akhirnya perasaan dia gimana? Kayak anak kecil. Ya kalau akalnya masih ada, wajib sholat. Sehingga dia tahu ini duhur, dia tahu. Dia tahu ini asar, dia sholat asar. Bukan gila, hilang memori. Hilang memori itu tidak gila ya. Saya ulangi, hilang memori itu tidak gila. Tadi Anda menghafal, setelah itu baru kajian hilang. Itu kan biasa. Oh, jamaahnya jadi gila. Hilang memori. Hilang memori itu tidak gila. Kambuh-kambuhan, kadang sehat, kadang error. Berarti akalnya kadang muncul, kadang hilang, muncul hilang. Kadang itu kayak ya apa ya, kalau bahasa kasarnya ya gila itu Ustaz. Ya kalau pas gila ya dia nggak wajib ibadah. Kalau pas sadar dia wajib ibadah. Ya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.